Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Karimah dari kelas Perekonomian Indonesia F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Materi yang pertama yaitu tentang pendapatan nasional, yang berarti jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu 1 tahun, dan membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB, yang merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Gross National Product adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara atau nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto atau PNB dikurangi dengan penyusutan depreciation. Yang keempat ada produk nasional bersih atau NNI. Terdapat 2 sisi pendapatan, yaitu dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang dari sisi produksi yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kelima ada pendapatan orang pribadi atau personal income. Pendapatan orang pribadi adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan dan dimanfaatkan. Pendapatan ini diperoleh dari penghasilan orang pribadi setelah dikurangi dengan pajak langsung. Materi selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional yang dijelaskan dalam buku Ekonomi Pembangunan 2017. Manfaat pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan peranan suatu pemimpin atau penggerak ekonomi bangsa, serta mengetahui kelemahan dan kesalahan yang pernah terjadi dari segi ekonomi, sehingga dapat dikoreksi di masa selanjutnya. Yang kedua, yaitu untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur kesuksesan dan kemakmuran suatu bangsa. Negara dengan pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan prestasi ekonomi yang baik. Yang ketiga, yaitu membandingkan perekonomian dengan negara lain. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian negara lain, sehingga suatu negara dapat mempelajari kondisi ekonomi negara lain. Selain itu, pendapatan nasional yang tinggi merupakan kebanggaan tersendiri bagi negara. Yang keempat, menerangkan struktur perekonomian. Negara jenis-jenis pendapatan nasional dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui di mana kelemahan perekonomian yang perlu diperbaiki. Hal ini juga dapat menyatakan persentase pendapatan nasional berdasarkan jenis pendapatan income atau produksi produk. Yang kelima, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita perhitungan. Pendapatan nasional merupakan cara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Hal ini penting dilakukan agar perekonomian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang keenam, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah masyarakat.
Masyarakat dapat beropini tentang pendapatan nasional, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Opini masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan pemerintah tentang pentingnya perekonomian dari suatu negara. Selanjutnya ada faktor pengaruh pendapatan nasional. Mengutip buku Perekonomian dan Bisnis Indonesia pada tahun 2021, terdapat 3 faktor yang berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga ada investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya ada pendapatan nasional di Indonesia. Menurut artikel yang saya baca, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimisme bahwa penerimaan negara pada tahun 2022 dapat menembus 2 juta triliun, melebihi target dalam rancangan APBN tahun depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam wawancara khusus bersama Bisnis Indonesia pada Kamis tanggal 12 bulan 2 2021. Menurutnya, optimisme itu didasari oleh sejumlah faktor, khususnya kondisi perekonomian yang terus pulih. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada tahun depan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP akan berlaku. Sejumlah ketentuan dalam undang-undang itu akan menopang pendapatan negara, misalnya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dan berlakunya program pengungkapan sukarela atau PPS akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Hingga saat ini pajak menjadi sumber penerimaan utama negara, sehingga kenaikannya akan mendorong pendapatan negara secara keseluruhan. Berdasarkan jurnal Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Kemarin, Perspektif Ekonomi Islam karya Apriliana Eka Sri dari UNISKA, bahwa pendapatan nasional Indonesia juga sangat berpengaruh ketika wabah COVID-19 kemarin. Upaya peningkatan pendapatan di tengah wabah COVID-19 ini meliputi dari 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional berupa kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu kepada ketentuan dalam perpajakan. Aspek yang kedua berupa upaya peningkatan pendapatan nasional yang dilihat dari segi ekonomi Islam, yang dimana dalam peningkatan pendapatan ada 4 tolak ukur yang menjadi acuan, sehingga hadirlah kebijakan seperti pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan awal periode Islam dengan mengedepankan sektor wakaf dan zakat yang dapat kita terapkan untuk upaya peningkatan pendapatan nasional suatu negara yang terdampak COVID-19. Maka disarankan kepada pemerintah agar terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan beberapa sistem atau kebijakan seperti pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan awal periode Islam untuk menghadapi wabah COVID-19. Materi yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya.
Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA, serta modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada 6 ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspektasi pada negara maju, terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber lautan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal. Yang ketiga, akumulasi modal selanjutnya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan pembangunan. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Lalu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan tenaga manajerial. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Dari sisi non-ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Yang keenam yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Dari sisi non-ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 sampai 5,5% dari 3,2 dan 4,0. Didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Demikian yang disampaikan oleh Gubernur BI yaitu Peri Warjio dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI tahun 2021 yang digelar secara hibrida, daring atau luring.
Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik di antara jajaran otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian Delta COVID-19 terhadap perekonomian nasional di 2021. Sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Kedepan, Presiden RI juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM. Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter. Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalitas kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced Economies atau AS. Kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability, baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna pencepatan pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau. Yang ketiga yaitu kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern, yaitu KRIS, SNAP, atau BI Fast, termasuk perluasan KRIS dengan target 15 juta pengguna, kerjasama KRIS antar negara, dan melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, Bansos G2P 4.0 moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata. Yang keempat, kebijakan pengembangan pasar uang, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai blueprint. Pendalaman pasar uang atau BPPU 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan. Pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Yang kelima, kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga harus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Materi yang terakhir yaitu struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Struktur perekonomian sebuah negara beragam. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, pertanian dan industri manufaktur mendominasi, tercermin dari porsinya terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara di negara maju seperti Amerika Serikat, sektor jasa pada umumnya mendominasi. Struktur perekonomian sebuah negara juga terus berkembang dan berubah. Sebuah negara maju biasanya berkembang dari pertanian, lalu masuk ke manufaktur berbasis pertanian. Selanjutnya, industrialisasi berkembang pesat dan tidak hanya mencakup berbasis pertanian saja. Sektor jasa merupakan sektor jasa kemudian berkembang dan mulai menggeser peran manufaktur,
Perubahan struktur ekonomi juga menghadirkan tantangan dalam hal realokasi faktor produksi. Perubahan dalam produksi dan pekerjaan di satu sektor dapat menyebabkan masalah pengangguran struktural. Misalnya, ketika industrialisasi berkembang, beberapa pekerjaan manual di sektor pertanian akan hilang karena akan tergantikan oleh mesin. Bagi buruh tani yang tidak memiliki keahlian, ini berarti mereka harus tetap menganggur. Dalam ekonomi, struktur ekonomi sebuah negara biasanya diklasifikasikan menjadi 4 kelompok umum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sektor primer yang terdiri dari pertanian, perikanan, dan kegiatan seperti pertambangan dan ekstraksi minyak. Pengolahan sumber daya alam adalah yang utama di sektor ini. Yang kedua, sektor sekunder mencakup sebagai kegiatan manufaktur. Contohnya adalah pengolahan makanan, produksi minuman, tekstil dan pakaian, produksi besi dan baja, manufaktur kendaraan dan elektronik. Yang ketiga, sektor tersier mencakup sektor jasa seperti perdagangan, restoran, transportasi, logistik, perbankan, asuransi, dan pendidikan. Yang keempat, sektor kuarter. Kelompok ini relatif baru dan digunakan untuk membedakan sektor jasa yang berbasis pengetahuan dan yang tidak. Sektor ini mencakup bagian ekonomi yang berbasis pengetahuan, terutama penyediaan informasi. Contohnya adalah penelitian ilmiah yang pengembangan produk, komputasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kondisi struktur ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan pembangunan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi, akan selalu terjadi perubahan struktur, permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan internasional, atau dari Hera Susanti, Muhammad Ihsan, dan Widianti. Indikator-indikator makroekonomi edisi kedua tahun 2005. Perubahan ini terjadi melalui proses yang panjang. Indonesia selama tahun 1950 sampai 2015 mengalami proses perubahan struktur ekonomi secara nyata dari negara agraris yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian hingga tahun 1970-an. Sejak 1980-an berkembang menjadi negara yang mulai mengandalkan diri dari sektor industri dan sektor-sektor lain selain sektor pertanian. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1985, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap PDB dibandingkan dengan sektor lainnya, dan pemberi kontribusi yang kedua adalah sektor pertambangan. Namun sejak tahun 1995, kontribusi yang tinggi dari sektor pertanian dan sektor pertambangan mulai digantikan oleh sektor produksi, pengolahan, dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Meskipun sampai dengan tahun 2010, kontribusi sektor industri dan pengolahan terus meningkat sejak tahun 1985. Namun setelahnya terlihat bahwa kontribusi sektor industri dan pengolahan cenderung menurun terus, dan penurunan kontribusinya diisi oleh kontribusi sektor keuangan dan sektor jasa. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran cenderung stagnan. Dengan semakin meningkatnya besaran kue PDB Indonesia dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka turun dan stagnasinya kontribusi suatu sektor terhadap PDB dari sisa nilai uang atau rupiah bisa jadi semakin besar. Menurut Latu Marisa, pada tahun 2015, perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global, transformasi perekonomian Indonesia tidak terjadi secara seimbang, sehingga terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada sektor primer. Transformasi perekonomian di Indonesia ditandai dengan semakin menurunnya pangsa primer atau pertanian, kehutanan, dan penggalian. Meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri pengolahan, pangsa sektor jasa yang relatif sama, tetapi cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, transformasi perekonomian Indonesia
Indonesia selama ini telah meningkatkan pendapatan dari per kapita bangsa Indonesia dan telah mengantarkan masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat ekonomi yang mengandalkan pada proses meningkatkan nilai tambah berbasis industri dan jasa. Akan tetapi proses transformasi itu masih menyisakan permasalahan bangsa yang mendasar di bidang perekonomian, yakni kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, tekanan globalisasi, eksploitasi, SDA secara berlebihan, serta terpisahnya faktor keuangan atau finansial dari sektor usaha atau real. Kecenderungan dan tren transformasi perekonomian di Indonesia, khususnya sejak 35 tahun terakhir, harus menjadi perhatian semua partai politik yang perjuangannya mencita-citakan lahirnya kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Kedepan Indonesia akan terus mengalami transformasi untuk mencari bentuk dan kestabilitan baru seiring dengan proses demokratisasi politik dan sosial di dalam tatanan masyarakat dan negara Indonesia. Bagaimanapun, transformasi ekonomi yang terjadi selain memberikan manfaat, namun juga menyisakan berbagai masalah yang harus dapat diberikan solusinya oleh semua perjuangan partai politik agar partai tidak hanya terjebak dan menghabiskan energinya untuk melakukan proses pemenangan kekuasaan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah dengan menepikan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi selama proses transformasi ekonomi terjadi secara terus-menerus di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan materi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.